Maret 2021. Selamat pagi dan shalom. Kami sapa jemaat yang berada di rumah. Rahmat Allah selalu menaungi kita bersama untuk menjalani hidup, terlebih tatkala kita memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus keempat. Dalam keyakinan atas tuntunan Allah di dalam Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami meresponi kebaikannya melalui ibadah di saat ini. Mendahulunya kami mohon perhatiannya untuk warta jemaat. 1. Informasi pelayanan. Ibadah minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya C. Atiuta Dias. Pembacaan Alkitab 1 Korintus 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara 4. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian Kidung Jemaat 169 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Dalam ibadah minggu pagi ini pukul 9 WIB di Gereja Immanuel berlangsung pembukaan sidang ke-36 Jemaat GPM Immanuel OSM. B. Kami mohon perhatian kepedulian orang tua dan pengasuh terhadap anak dan remaja untuk sekolah minggu yang berlangsung setiap hari Minggu pukul 10 WIB di tiap rumah. Kami juga menginfokan bahwa di hari Minggu 14 Maret 2021 berlangsung ibadah Hari Doa Sedunia Anak secara streaming pada pukul 10.00 WIB. C. Akan menikah di Jemaat GPM Immanuel OSM 3 pasang calon suami istri, Saudara Farli Domingus Latumahina dan Saudari Mes Yahaya pada hari Jumat 12 Maret 2021 pukul 14 WIB di Gereja Immanuel OSM dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Moloroy. Saudara Charles Saya dan Saudari Maria Goretti pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di Gedung Gereja Immanuel pada pukul 14 WIB dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Likmahwa. Saudara Marlon Soselisa dan Saudari Yesli Yotleli pada hari Rabu 17 Maret 2021 pukul 11 WIB di Gereja Immanuel dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Atiuta. D. Kegiatan berkunjungan keluarga akan berlangsung pada hari Senin sampai dengan Jumat 15 sampai 19 Maret 2021. Mohon kesediaan setiap keluarga menyiapkan diri menerima pelayan dalam perkunjungan dimaksud. E. Mohon kehadiran orang tua dari siswa katekisasi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 19 WIB di Gereja Immanuel. 2. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi atau keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus berkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Penatua KDJ Penjalang Sekretaris, Pendeta Nyonya J. A. Atiuta D. Ketua. Jemaat undang berdiri dan kita kidungkan Kidung Jemaat 169 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Memandang salib Rajaku. Sama
pagi dan shalom. Shalom. Mari kita memfokuskan diri untuk ibadah di saat ini. Kita mulai. Hanya oleh pertolongan Tuhan kita telah tiba di minggu sengsara keempat ini. Segala puji dan hormat hanya bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara-saudara. Dengarlah nas pembimbing dari Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Disilahkan duduk. Kita kidungkan kidung jemaat nomor 239 bait pertama dan ketiga. Saudara-saudari, tak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Lihatlah, di sepanjang mata memandang, ada tangisan, teriak minta tolong, ada ketakutan di wajah-wajah yang menderita karena kemiskinan dan ketidakadilan. Lihatlah pada diri sendiri, apakah diri kita sendiri adalah bagian di dalamnya? Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lihatlah, di sepanjang mata memandang, ada yang senang di atas penderitaan orang lain, yang tertawa ketika orang lain berduka, dan yang mabuk kenikmatan karena kekuasaan. Lihatlah pada diri sendiri, mungkinkah diri kita sendiri adalah bagian di dalamnya? bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban
dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 404 ayat yang pertama. Ku disalibkan dengan Tuhanku. Kita memperlakukan petunjuk hidup baru, disilahkan berdiri. Sebab itu, saudara-saudara, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam ibadah Minggu Sengsara yang keempat ini, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab pertama Korintus 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Tetapi mendahulunya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kerinduan kami adalah merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan karena itu dalam Minggu Sengsara yang keempat ini, kami umat-Mu akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman. Kami butuh Roh Kudus untuk menuntun kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan diberikan kemampuan untuk melakukannya di sepanjang hidup ini. Bapa berfirman, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu Jemaat, pembacaan kita terdapat pada 1 Korintus 1 ayat 18 hingga berakhirnya pada ayatnya yang ke-25, yang berbunyi demikian: hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan penderitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan.
Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, dituntun oleh Roh Kudus, kita telah berada di usbu baru. Kita juga telah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Dan tentu setiap pribadi, keluarga, dan persekutuan yang menghayati masa-masa sengsara Yesus akan mengatakan bahwa hidup ini bukanlah hal yang mudah, tetapi hidup ini hanya karena anugerah Allah. Sebab itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, semestinya penghayatan terhadap penderitaan Yesus harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang disebut pengikutnya. Sebab dengan menghayati penderitaannya, pengorbanannya yang rela mati, disalibkan, kemudian bangkit dari maut, telah menganugerahkan kita keselamatan, telah menganugerahkan bagi kita hidup yang bermanfaat. Dan melalui segala yang disampaikan tadi, telah membuka pintu-pintu hati kita, tetapi juga membuka pintu bagi gereja untuk berkarya dalam seluruh pelayanannya. Terlebih dalam pemberitaan, kesaksian, dan persekutuan, serta pemberdayaan yang terus-menerus eksis di tengah dunia ini. Penghayatan terhadap makna sengsara Tuhan Yesus sekali lagi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Supaya kita tidak masa bodoh, kita tidak cuek, kita tidak menganggap enteng hidup yang kita jalani. Dan orang akan semakin mawas diri terhadap segala aktivitas hidup yang dilakoni dari waktu ke waktu. Pak saudara yang dikasihi, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat, kita diajak untuk mendalami tema mingguan kami, memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, suatu pernyataan yang gampang-gampang susah. Kalau orang memberitakan tentang suatu kesuksesan, itu hal yang wajar dan sangat manusiawi mungkin menurut kita. Kalau orang memberitakan tentang kesuksesan, keberuntungan,
orang mau. Dan dia bisa menjadi orang yang pertama. Tetapi memberitakan tentang Kristus yang disalibkan. Sebab dalam pemahaman manusia, salib itu lambang kehinaan. Salib itu juga lambang kegagalan, kelemahan. Sebab orang yang disalibkan itu adalah orang yang salah. Para pemberontak, para penjahat. Tetapi dikatakan bahwa kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ada apa, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi? Tercatat di dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca di dalam surat pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25 menegaskan tentang apa yang disampaikan oleh Paulus. Di dalam ayatnya yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Apa maksudnya? Tadi telah disampaikan bahwa salib adalah hukuman yang diberikan oleh penguasa Romawi kepada para penjahat. Salib sebagai tanda penghinaan, menurunkan derajat hidup si terhukum karena perbuatan jahatnya yang merendahkan arti hidupnya. Mereka yang disalibkan itu adalah penjahat. Mereka yang disalibkan itu adalah pemberontak. Dan tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, status rasional hukum ini membuat pikiran sehat sulit untuk menerima penyaliban Yesus. Bagaimana mungkin seorang yang baik, yang menolong banyak orang, yang menyembuhkan banyak penyakit, yang membangkitkan orang mati, yang hadir dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang menghidupkan, mujizat-mujizat yang menghidupkan keberpihakannya kepada yang benar, mesti disalibkan. Dan menanggapi suasana pemahaman mereka yang binasa, Paulus menyatakan bahwa Tuhan akan membinasakan hikmat dan kearifan orang-orang bijak. Dengan tegas dikatakan orang berhikmat itu adalah pemuka Yahudi, dan pemahaman dunia sudah dibungkam oleh Allah. Bahkan dikatakan juga hikmat manusiawi belaka tidak mampu menyelamatkan mereka dari ancaman Babel pada saat itu. Sebab hikmat manusia adalah kebodohan yang tidak mampu memahami maksud penyelamatan. Memang Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, manusia siapapun juga tidak akan mampu untuk menyalami pikiran Allah, rancangan Allah, dan kehendaknya. Menurut Paulus, mereka yang binasa adalah kelompok yang memiliki pemahaman rasional. Mereka yang hanya mengandalkan akal sehat mereka, pikiran mereka semata, yakni pikiran filsafati, dan yang secara sempit memahami hukum Taurat
supaya mereka percaya. Paulus katakan bahwa hanya orang-orang yang mengenal Allah akan mengerti peristiwa itu sebagai jalan yang telah Allah tentukan bagi keselamatan manusia dan dunia. Memang saudara-saudara, bagi orang yang percaya, jalan salib adalah jalan yang dipakai Allah. Tapi mereka yang tidak percaya akan menghina. Mungkin saja mereka merasakan bahwa itu sebuah kebodohan. Sebab itu, di dalam ayat-ayat tadi disampaikan orang-orang yang mengenal Allah adalah mereka yang taat memberitakan salib Kristus, yang bagi orang Yahudi sebagai batu sandungan, dan bagi orang Yunani suatu kebodohan. Apa maksudnya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak? Maksudnya batu sandungan bagi orang Yahudi karena Mesias yang mereka nantikan itu mesti menjadi seorang tokoh politis dengan kekuatan pasukan dan perlengkapan perang untuk menyelamatkan mereka. Dan hanya dengan kelengkapan perang itu orang Yahudi atau Israel bisa diselamatkan. Sementara orang Yunani memandangnya sebagai kebodohan yang sulit diterima dengan ajaran filsafat ini. Bagi mereka yang hanya mengandalkan pengetahuan, bagaimana salib bisa diterima, diakui sebagai karya penyelamatan Allah bagi manusia? Tetapi penyaliban Yesus yang dipandang sebagai batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani adalah kekuatan dan hikmat Allah yang tidak bisa terselami dengan logika berpikir manusia, sehingga mereka patut melepaskan pemahaman yang hanya dapat diterima dengan suatu mujizat bagi orang Yahudi dan pengetahuan bagi orang Yunani. Keduanya mesti menerima salib sebagai panggilan beranugerah dari Tuhan bagi keluasan kesaksian dan pelayanan kepada dunia, sesama dan alam ciptaan Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apa nilainya bagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman ini, yang berhadapan dengan berbagai realitas, tantangan, ancaman, dan cobaan? Bahkan terkadang iman kita juga ditantang. Apakah kita mesti menjadi pengikut Yesus yang setia? Ataukah hanya sekedar pengakuan yang keluar dari bibir mulut belaka? Atau mungkin sekedar ada di KTP bahwa kita ini orang Kristen? Sebab di dalam kenyataan juga ada begitu banyak orang-orang yang notabene-nya pengikut Yesus menyangkal Yesus. Karena itu tatkala kita ada di minggu sengsara yang keempat, kita diajak untuk menghayati peristiwa salib yang menyebabkan kita diselamatkan. Sekali lagi, mungkin bagi orang yang tidak percaya, salib itu lambang kejatuhan. Salib itu lambang kehancuran. Salib itu lambang kebodohan dan kegagalan, kehinaan. Tetapi bagi kita yang percaya, salib itu tanda kemenangan. Salib itu tanda selamat. Sebab bukankah melalui salib, peristiwa penyaliban Yesus, kita diselamatkan?
Kita bisa hidup dan tidak sekedar bernafas, tetapi hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna. Hidup untuk saling menghidupi seorang dengan yang lain. Itulah sebabnya orang-orang percaya yang meyakini salib adalah tanda kemenangan Allah mesti bisa mengaktakan kehidupan yang berguna dan kehidupan yang bermartabat di tengah hidup yang dijalani. Entah itu di dalam keluarga, di lingkungan di mana dia diami, termasuk di tempat-tempat usaha dan di tempat-tempat pengabdian, di dalam gereja dan di dalam masyarakat. Memang kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan, ancaman. Namun kita tidak akan pernah dipermalukan. Ingatlah bahwa hikmat manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Karena itu dikatakan hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. Dengan begitu sebagai orang-orang percaya, pengandalan terhadap kekuatan diri tidak boleh menjadi bagian kita. Pengandalan terhadap apa yang ada di dalam diri kita, kekuatan berupa materi, kekuatan berupa jabatan, dan dalam bentuk yang lainnya tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Dan yang bisa menyelamatkan kita hanya kekuatan Allah. Karena itu juga Bapak dan Ibu saudara-saudara, menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus mesti membuat kita mengubah cara pandang kita tentang kebiasaan-kebiasaan yang belum tentu benar, untuk membiasakan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi juga mengubah karakteristik kita dalam seluruh relasi-relasi hidup dan komunikasi-komunikasi hidup, supaya hidup ini berarti, hidup ini berguna, dan hidup ini bermanfaat. Memang hal yang gampang-gampang susah, tetapi tatkala kita berkomitmen untuk menjadi pengikut Yesus, apapun resikonya, apapun situasinya, kita harus memberitakan Kristus yang disalibkan. Mungkin tatkala kita melakukannya, entah dengan kata-kata kita, entah dengan laku hidup kita, orang akan mencemoohkan kita. Mungkin kita akan direndahkan, mungkin kita akan disikut, kita akan digeser. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah mempermalukan kita. Sebab justru melalui peristiwa salib kita diselamatkan. Karena itu, Pak Saudara, mari kita jalani hidup ini menurut kemauan Allah, menurut hikmat Allah, agar hidup ini semakin berarti. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak. Meresponi kebenaran firman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa atas persembahan syukur yang hendak kita berikan kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah persembahan syukur kami yang kami bawa di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terimalah ini ya Allah, dan jadikanlah ini berkat di dalam hidup dan kehidupan kami. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa kepadamu di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita meneduhkan diri menyatu di dalam syafaat, dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Kita bersyafaat. Hanya karena kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna, kami dipertibakan di hari baru Dominggu, hari Tuhan yang kudus, di usbu sengsara yang gampang. Kami sadar sebagai manusia, kami belum mampu menghayati masa-masa sengsara-Mu Yesus yang berdampak pada keselamatan yang kami rasakan. Sebab itu kami juga mohon pengampunan-Mu, supaya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memperbaiki dan membarui hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang taat dan setia untuk melakoni hidup ini. Terima kasih, sebab kasih-Mu yang nyata kami terima melalui nafas hidup, kekuatan dan kelayakan. Di dalamnya aktivitas-aktivitas hidup yang kami lakukan guna dan untuk kehidupan yang lebih berkualitas. Kami berterima kasih sebab firman-Mu mengokohkan iman kami, mengubah cara pandang kami, bahwa kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami, kehebatan kami, kejagoan kami, dan kemanusiaan kami. Justru itu akan menghancurkan kami. Karena itu kami butuh hikmat Allah untuk menguasai kami, agar kami tidak binasa, agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Hikmat Allah menuntun kami supaya kami saling menghidupi seorang dengan yang lain, peduli dalam segala kenyataan-kenyataan hidup yang kami hadapi, kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Roh Kudus menyempurnakan pemahaman kami terkait kebenaran firman-Mu, supaya kami pun mampu mengaktakannya dalam hidup ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, para lansia, mereka yang sakit, mereka yang lemah, juga anak-anak yang berdiam di rumah. Seantero jemaat GPM Immanuel OSN
tapi juga mereka yang mengikuti ibadah ini. Kami memohon kiranya sukacita menjadi bagian mereka. Spirit dari-Mu ya Tuhan menuntun langkah-langkah hidup mereka, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu dan mendekat kepadamu. Kiranya berkat-Mu senantiasa mereka miliki, terlebih mereka pun menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi mereka yang sakit Tuhan pulihkan dan sehatkan, bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan, tapi juga semua anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka, masa-masa studi mereka, spiritualitas yang mesti dibentuk oleh-Mu ya Tuhan, dengan masa depan yang Tuhan siapkan bagi mereka, supaya mereka pun bergantung kepadamu dan menaruh harap kepadamu, serta mengandalkan-Mu di dalam berbagai situasi dan kondisi yang mereka jalani, agar mereka juga tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan dunia ini. Berkati umat-Mu seantero jemaat GPM Immanuel OSM. Berkati setiap keluarga dengan semua pergumulan yang ada. Di uskup baru pemberian pemaknaan tentang uskup-uskup sengsara Yesus akan mengubah kami menjadi yang lebih baik di mata Tuhan dan di mata dunia ini. Dengan semua tanggung jawab yang dilakukan, termasuk setiap pekerjaan dan usaha pembinaan, pendampingan bagi seisi keluarga. Tuhan memberkati relasi-relasi dan komunikasi hidup, termasuk para pelayan, baik para pelayan khusus, badan-badan pembantu pelayanan, semua tim dan panitia yang dibentuk untuk melancarkan pelayanan di dalam jemaat ini. Kami percaya dikuatkan oleh-Mu dan dimampukan oleh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka yang janda, duda, yatim piatu yang punya kebutuhan khusus. Bahkan pelaksanaan sidang ke-36 Jemaat GPM Immanuel OSM yang di hari ini dilakukan. Tuhan memberkati. Terselenggaranya persidangan ini pun hanya karena kasih karunia-Mu yang ajaib. Dan kiranya semua peserta sidang dapat melakukan seluruh tanggung jawabnya secara optimal, supaya menghasilkan berbagai produk keputusan yang dapat diejawantahkan dalam kehidupan bergereja. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja-Mu secara menyeluruh. Di dalamnya ada gereja Protestan Maluku, dari arah sinodal sampai di jemaat, secara institusi tetapi juga secara komunal, dengan segala tanggung jawab yang dikerjakan. Tuhan berkenan menghikmati dengan hikmat-Mu, supaya tanggung jawab bergereja, bersekutu, bersaksi, melayani dan memberdayakan, itu pun dapat dijalankan sesuai dengan kehendak. Memberkati kami sebagai masyarakat bangsa dan negara ini, memberkati pemerintah kami di pusat sampai di dalam daerah di mana kami ada. Seluruh tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah dengan kapabilitas yang Engkau karuniakan, mereka dimampukan untuk melakukannya demi kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara. Upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona kami letakkan kepada Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus punya kekuatan yang tiada taranya, yang sanggup untuk mematikan segala macam virus, bakteri maupun kuman, sehingga kondisi normal dapat kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan akan menuntun keberadaan kami, tidak saja di hari ini, tidak saja di uskup baru,
tapi juga di sepanjang hari-hari hidup kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak. Ini doa kami dan ini harap kami. Kami menyampaikannya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karya-Mu bagi sesama dan ciptaan yang lainnya. Di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendekat dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bapak saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah janji penyertaan-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah selesai, kita masuk kisah teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Shalom.